dan selamat datang di Cashless Podcast, podcast yang membahas gizi kesehatan dari sudut pandang masyarakat. Sama saya, Bunta. Saya Awi. Saya kembali lagi. Kita pada podcast kali ini kita merekam dengan suasana malam satu suro, satu malam. Sakral banget ini. Sakral banget, makanya ada suara background. Jadi nggak usah dipedulikan itu, anggap saja itu ini ya, background musik. iya, BGM kita. Enggak fokus ke backgroundnya aja kita. Oke, kita diam aja gitu ya. konser tapi ngeliat kita. Kasih kita ngomongin BGM. Ini BGM. background musik. Nah sekarang kita mau temennya nih, MBG. Kira BGM. Ya, jadi ya gizi nasional. ini ada beberapa berita dari yang terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Salah satunya adalah salah dua. Apa tuh? Apa ya tadi? Lupa aku. Lantang dimulai dari bulan. Oh, dimulai dari lantai. Sebenarnya udah agak lama ya. Tapi lupa. Dan Pak ada Kita bahas belanja lantai. Jadi menurut Kepala BGN Dadan Hindayana kan kepala Dadan Hindayana. Dadan Hindayana. Minyak jelantah bekas bergizi gratis. Gimana sih aku baca? Minyak jelantah bekas makan bergizi gratis dijual Rp7.000 per liter. Daripada dibuang, dijual toh, atau bisa menjadikan penghasilan tambahan. Kira-kira gimana? Sebenarnya bagus sih. Sebenarnya bagus. Aku nggak tahu ya, tempot minyak jelantah tuh sekarang udah populer atau belum? Soalnya kan itu salah satu bahan untuk bisa diolah jadi biodiesel. Iya. Jadi kalau yang untuk biodiesel sebenarnya ada beberapa pom bensin yang bisa menerima itu. Cuman kalau di Jogja sendiri ya di sini itu masih jarang. Kalau di pas aku masih tinggal di Tangsel lah itu kayaknya udah banyak. ini kita bisa nelpon, tapi minimal pengambilan tuh berapa liter kayak gitu. Oh. Jadi dijemput ininya diambil. Bagus lagi itu. Ini nggak tahu tuh kalau yang ini. Kalau aku sih cuma pernah ada sosialisasi ngambil minyak jelantah gitu. Memang harus berapa dibeli Di daerah Bantul. Iya. Di daerah Ya ini kan di sini jawaban. ini kan mungkin bisa untuk ini ya, untuk salah satu cara nutupin kos MBG yang enggak di beberapa vendor tuh nggak turun, Iya, turun di beras sekolah belum tersedia juga. mengurangin kerugian. Sekolah. Sebenarnya itu bukan solusi sih, cuman ya tapi ya inisiatif baru lah. Sebenarnya ada. masa nggak inisiatif juga, soalnya dia cuma ngomong kan, dia nggak ngelakuinnya. Oh iya, cuy. Itu mah cuma Yang ngelakuin Pertamina. saran, vendor itu bisa dijual loh. Gitu. Himbauan. Dia nggak ngelakuin juga, jadi nggak sebagai Tapi dia bisa-bisanya memberi harga 7.000 gitu. harga standar ya. Oh, Kayaknya ya, nggak tahu sih aku. Soalnya aku belum pernah jual. tapi ya agak ini juga sih kalau dia cuma ngomong doang terus yang ngelaksanain BUMN lain. Iya, maksudnya ya itu sih ada regulasinya apa enggak gitu kan. Kalian ini protes doang nih kerjanya. Kan mungkin Ya
Yang kalian ini Enggak. protes doang nih, Maksudnya itu kerjanya. satu yang nggak ngasih solusi. Tapi ya gimana ya kalau nggak ada regulasinya? Iya, maksudnya ya itu kalau dari aku sih lebih ke ada penadanya nggak di tiap-tiap sekolah kan kondisinya juga beda-beda. Ntar ada yang di Indonesia Pelosok. Timur, Tengah, pelosok gitu kan. Di Jogja aja. Bukan di sekolah juga sih penadanya. Maksudnya di tiap-tiap wilayah gitu. Di tiap kan, Iya. kitchennya itu. Iya. Setiap Jadi tenda. tadi itu emang ada yang ngambil apa enggak? Kalau misalkan karena transportasinya juga mahal, nggak ada yang ngambil kan juga nggak bisa dijual tetap. Terus ada standarnya nggak sih yang di lantai yang setara? Nggak ada sih kan. Oh, Sekuning apa Asal di apa kolek habis itu diambil. yang penting bersih kan. Iya. Minyak jelantah selain dibuat biodiesel bisa buat apa? Buat goreng. Enggak ya. Udah itu udah nggak bisa buat. Tapi di mamang gorengan gitu. Bisa. Mantap. Kan gorengan jadi rasa macam-macam gitu. Di smoky gitu ya, ada rasa burn. Kalau rumahan itu tuh mau goreng pisang goreng rasa ikan. Iya, makanya. Goreng menjual rasa ikan kan, Pisang goreng rasa ikan, ubi rasa ikan gitu. Aduh. Yang jelantah sih ya tidak untuk konsumsi ya sebenarnya, karena berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, kita ini kan podcast kesehatan dan gizi. Bagi kesehatan, Kolesterolnya banyak. ini yang jelas karena dia itu sudah berulang-ulang kali kepakai, jadinya aneh rasanya. Itu yang paling jelas. menambah rasa. Iya, kalau rasa yang dipakai sebelumnya itu nggak aneh nih. Misalnya kamu habis goreng ikan, goreng ayam, Jadi hancur-hancuran tuh. Mana ikannya? Dan ini amis gitu ikannya. ikan laut. Karena lebih amis ikan sungai. Oh, ikan laut sih. Ini kan Bau tanah ikan sungai. Iya. Kalau nggak ikan Iya sungai juga. nggak fresh. laut lebih gurih kayaknya. Yang jelas beberapa penelitian itu membuktikan kalau minyak jelantah itu salah satu pemicu kanker. Ya. Walaupun yang biasanya pakai minyak jelantah itu orang yang kanker. Kantong kering. Gitu. Ya. Aku ada pernah di zaman dimana makan nasi pakai minyak jelantah enak tau. Oh iya. Ada di zaman itu. Makanya kita satu angkatan ya. Kalau dulu aku bilangnya minyak jelantah itu buat anu rambut itu. Itu jadi nasi putih, minyak jelantah habis goreng apa itu dikasih di nasi gitu, ya nggak dikempung jadi kayak Totol dikit doang gitu, Nasi lemak. diaduk sama dikasih garam dikit gitu. Ya gurih banget Oh, pasti. jadi, Masuk akal, maksudnya itu masuk akal karena minyak itu kan lemak ya, lemak itu bikin gurih gitu. iya, cuman aku baru tahu pas besar ini, oh ternyata itu tidak baik, tidak Tidak baik. baik kesehatan. Ya namanya juga di daerah ya, informasi belum masuk. Yang penting enak ya. Kalau dulu sih minyak jelantah di zamanku buat ini semacam pomade gitu biar rambutnya tipis. Di zaman kita tuh di zaman yang sama perasaan, cuma di tempat yang berbeda aja. Kan mau bilang di daerahku gitu yang lebih kota gitu nggak enak ya. Nggak apa-apa. Memang ini apa, pembangunan itu memang terpusat di Pulau Jawa. Oh, iya. Jadi kita harus mengakui. Mungkin di itu baru di Palembang ya. Siapa tahu yang di Papua, oh itu minyak jelantah di tempat saya dipakai untuk apa, kan beda lagi, siapa Iya. tahu. Sekarang harusnya turah-turah di Papua ada mobil sawit. Kan kebun sawitnya doang di Papua. Nggak ada penggunaan. Minyaknya kan tetap baliknya ke Pulau Jawa lagi.
orang cukongnya tinggalnya di pik enggak ya. Dua. Dia itu merupakan inisiatif bagus kalau ada tambahannya, maksudnya ada implementasi yang konkret lah, nggak Dan cuma dia ngomong doang. juga bagus karena dia balik ya kayak pembahasan di sebelumnya itu, minyak jelantah itu salah satu cemaran rumah tangga. Ya. satu makanya kalau nggak di Dan bikin mampet saluran air. Ya itu parah banget itu. Terus Kalau selokannya mampet kemungkinan ada minyak jelantah. bisa karena ada minyak jelantah, Ada sampah jelantah itu kalau mampet jadi masalah kesehatan juga. kesehatan, Banjir, banjir, macam. penyakit kulit. Terus lagi ya. Oh ini masalah ini MBG. Ini ada statement dari Pak Presiden Prabowo Subianto menduga keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa siswa karena mereka tidak menggunakan sendok ketika menyantap makanan. Ya kalau tidak menggunakan sendok itu 1-2 orang. Iya. Kalau satu sekolah kayaknya enggak deh. Itu makanannya, lebih ke makanannya. Dan kayak gitu tuh sebenarnya Kayak gini tuh nggak usah denial, diperbaikin aja. Soalnya ya walaupun banyak kontroversi, sebenarnya MBG itu program yang bagus. jika penerapannya juga oke gitu. Ya, kayak misalnya ya yang kayak kita pernah bahas juga kan, penerapannya tuh di daerah terluar dulu kayak gitu, baru tahap ke daerah yang Jawa kayak gitu, kayaknya lebih oke gitu. Karena yang pengetahuan tentang gizi itu ya yang menurutku ya daerah, karena malnutrisi di Indonesia tuh memang problem ya. Ikan pengetahuan nutrisi itu memang problem, apalagi kalau dia bisa menyediakan makanan bergizi kan, lumayan ini sebenarnya ya. Cuman ya memang pemilihan vendor itu harus terbuka lah, kan bukan kenal yang di situ lah duitnya. Masih mending vendornya itu juga paham tentang gizi, juga paham tentang atau malah higien. nah kayak beberapa restoran itu kan untuk dia jadi bisa menjual itu ada BPOM Ya. Kenapa enggak si BPOM-nya aja ini apa ya, dapur MBG ini harus verifikasi BPOM dulu, bahan yang dia pakai, ininya, alat masak dan segala macam kayak gitu. Sebenarnya istilahnya itu catering ya. Nah, catering. Iya, catering. Nah, catering kan sebenarnya juga ada aturannya gitu. Iya, maksudnya. Tapi maksudnya kan tetap bisa diawasin BPOM gitu. Kan kita udah punya badan itu untuk mengawasi. Ya. Kenapa enggak di ini aja gitu. Toh juga pada dasarnya dapur MBG ini kan dia catering juga. Iya, maksudnya toh. Iya. Jadi harusnya ya regulasinya sama gitu. Ketat banget tuh catering itu. Kamu pernah catering kan ketat banget Kan sekarang anaknya gede mulai. Iya. Itu parah itu. Ya kalau enggak ini sertifikat halal, di state tidak memiliki sertifikat halal. Ya. Iya, silakan demi wajib sosialisasi. Tinggal di state aja, tapi kalau nggak mau ngurus halal di state tidak memiliki sertifikasi halal. Itu
Terus ada lagi. Tapi menurutmu kalau seberapa tinggi keracunan gara-gara nggak cuci tangan? Ya kalau habis megang ini sih air raksa sih makan nggak cuci tangan sih tangan. Aku cuma pengen komen sebenarnya tahu dari mana gitu dia tuh keracunan gara-gara nggak cuci tangan karena Nah ya Nggak mas. pakai sendok gitu. Iya iya. Tentunya nggak pakai sendok. Tahu dari mana gitu. Sedangkan untuk bisa memvonis ini karena itu Tapi itu kan kan- ada pengujiannya juga. Tapi kan di Indonesia yang penting statement dulu. Iya, Dan itu belakang. data bodo amat. Kita bisa menyusun. Data bisa dibuat ya. Oh, cuman maksudnya yang namanya evaluasi itu juga penting gitu, nggak cuman karena ada kejadian terus kita melakukan evaluasi, tapi nggak ada kejadian pun sebenarnya. Tapi kalau misalnya di regulasi dari BPOM itu udah pasti ada ininya, Bi, ada runutannya. Jadi kayak misalnya oh ini dari dapur ini aman gitu, sampai ke ini oh berarti didistribusi atau apa. Oh ya, di bagian distribusi. Iya kan Di kayak bagian gitu. pengawetan. Misalnya oh dari sininya enggak ini, ininya enggak oke, berarti dari dapurnya. Kan kalau dia dari regulasi BPOM kita bisa menelusuri itu. Oh dari distribusi nggak ada masalah, dari dapur nggak ada masalah, oh berarti memang dari sekolahnya kayak gitu. Oh air keran sekolahnya ini ngaco kayak gitu, jadi pas cuci tangan itu ternyata air limbah tambang nikel. Oh balela itu. Di lingkungan tadi. Jadi punta, ada colokan. Gitu kan sebenarnya. Karena kalau dia ngikutin regulasi Ya. Jadi untuk menelusurinya lebih gampang testingnya. Oh kan kalau kayak ikutin standarnya resto dari Telkom kan juga jadinya bisa ada komplain customer segala macam gitu. Customer feedback itu kan ada. Rasanya kayak gimana karena di setiap sekolah juga orang-orangnya beda gitu. Soalnya juga beberapa vendor kan ya ini menurutku juga kocak sih, ada masalah juga soal pembiayaan dari Oh ya, dari pemerintah. dana ke vendor itu ada, jadi dipotong lagi gitu. Ya untuk nyediain makanan yang kondisi kualitas itu dengan harga segitu kayak sangat sulit gitu. Aduh, kalau udah dana turun dari atas ke bawah semakin mengecil itu ya lagu lama. Yang namanya kan piramid. Oh, tambah gede bilang. Ya tambah gede kan potongan. Terus kita lanjut lagi, ada namanya MBG. kepala MBG kepala BGN sebut karena adanya MBG anak-anak jadi lebih semangat dan nggak mau bolos sekolah. Nah, ini lagi-lagi tanpa disertai data. Cuma ada kata beberapa orang di sekolah tertentu bisa disebut. Ini self claim. Bahkan itu self claim. Iya, karena nggak ada ininya pada datanya. Masalahnya ada yang bilang juga makanannya nggak begitu enak. Nah, yang isu terbaru makanannya tuh diganti Oh ya, apa? makanan bungkusan. Makanan bungkusan itu tambah nggak menarik lagi. Siapa tahu narasinya juga bisa diganti gara-gara makanan nggak enak jadi males banget. bisa. Jangan gitu, maksudnya butuh data gitu bagi orang-orang yang mengklaim sesuatu. Iya, kalau memang mau ngedibang itu ya tinggal aja kasihin datanya nih. Nih di sekolah ini misalnya apa di daerah ini nih tadinya bolos sekolahnya segini, sejak MBG jadi segini kayak gitu.
Soalnya masyarakat nggak kayak dulu ya, masyarakatnya nggak, dulu informasi cuma bisa dari satu. Ya, dari TV doang. Sekarang kan apalagi gadget ini, Gen Z apa gadget? Gen Z Oh iya. Gen Z ini benar-benar ini loh, kritis banget loh sekarang, Ya, detil gitu. bahkan yang nggak nyambung aja bisa dikritisin gitu. Iya. Kritis kan yang nggak nyambung. Yang penting ya sama kan, yang ngomong juga tanpa data, yang kritis juga Juga tanpa tanpa data. Yang penting Yang penting kritis kan. Yang penting ngeklaim. Jadinya kacau juga. Perlu dikasih data. Ya. Dan menurutku kalau pemerintah itu memberikan data itu juga bisa mengedukasi juga, kalau membuat klaim itu juga ada datanya. Iya. Mendidik juga gitu, sebenarnya netizen ini nggak asal-asalan gitu, pemerintahnya juga kayak gitu. sekarang mah Nah, sesuai. Ya namanya juga diwakil. Oh iya, wakilnya aja kayak gitu. Bukan, ya wakilnya kan. Oh iya juga. Wakil dari netizen. Wakil dari netizen. Berarti benar-benar wakil. Ih, wakili banget kan jadinya. Sesuai dengan tugas kerjanya. Kamu kalau netizen yang kuat-kuatnya banyak gitu, terus mendukung pemerintah, tenang, kamu pasti jadi komisaris. Ada. Ya cuman ini memang sebenarnya ya itu tadi, balik lagi, si makan bergizi gratis ini program yang bagus di beberapa negara, Jepang, Amerika Serikat terbukti oke kan. Negara Eropa Utara itu juga bagus banget. Cuman ya itu penerapannya aja, eksekusinya, pengawasannya di bawah. Transparansi sih, kalau di kita nih yang paling bermasalah transparansi. Iya, itu kan yang bedanya kita kan ya. Maksudnya kalau yang di MBK kita kan pada nggak percaya sama government-nya. Kalau di Jepang di yang disebutin tadi kan percaya aja, duitnya dikelola. Ada kepercayaan ya dari rakyat ke pemerintahnya. Tapi Amerika lagi kacau. Jangan sekarang. Aku nggak nyebut Amerika sih tadi. Aku nyebut 60% diabetes, 60% obesitas. kalau itu ada masalah sendiri, Oh, karena ya itu kayaknya pernah kita bahas juga deh di sebelumnya lagi, yang masalah sebelum MBG ini disahin malah Oh, baru wacana MBG. ngebahas obesitas sama Iya, karena kan kayak di sana tuh kayak salad gitu tuh bisa diganti apa kayak gitu loh. Jadi ada memang di regulasinya udah dimainin kayak gitu, kayak burger kayak gitu itu juga dimasukin MBG kayak gitu, pas itu dimasukin makan bergizi siangnya gitu. Makan burger MBG. Oh, makan burger gratis. itu ada pakai sendiri. Pakai makanan sasetan lebih fast food mana daripada burger? Lebih fast food burger loh, kan tinggal makan. Sasetan harus masak dulu. Kalau nggak ada kompor, Kalau yang lokal tuh nasi copot. Nasi copot. Iya, Kayaknya ada gitu. Oh iya. oh tapi iya. patty-nya nasi. Iya, nasi. nasi. Belum nasi itu. Iya. Itu ngajarin pesan buat aku serame itu aku Dia moshing salah tempat, konser metal apa jalan UGM. Mas ini bukan konser metal. Ada yang bilang kayak tapi terlalu kalau Sanmar enggak. MBG ada lagi MBG. Ada lagi deh. Cek dulu. Terlalu banyak ya masalahnya. ya gimana ya,
Kalau menurutku sih kalau pemerintah banyak ngeklaim sesuatu berarti di situ juga masalahnya juga banyak gitu. Iya juga sih. Iya, ngeklaim bikin siswanya jadi rajin sekolah, bikin apa memberi yang dibilang memberi makan seperti warga Singapura gitu. Oh iya, itu yang baru ya. Klaim baru lagi itu. Kalau programnya terbukti bagus gitu kayaknya nggak perlu klaim deh. Jadi udah ada kepercayaan itu tadi, udah ada klaim, nggak perlu ada klaim. Masyarakat udah paham kalau ini tuh bagus. Ya, kepala PGN soal MBG. Kami sudah beri makan 5,4 juta orang setara seluruh penduduk Singapura, ya itu mah ngasih makan satu provinsi DKI Jakarta aja udah Peraturan. berapa kali Singapura. Setara penduduk 2 negara. Udah ya. Ini masih 3 aja sekarang sama Timor Leste. Lagian ini juga keren lucu sih sebenarnya. Ya karena itu kan memang programnya. iya. Iya. Programnya. Ini menurutku tanda bahwa program itu gimana ya gitu. Ya tapi memang perlu diperbaiki sih, banyak aspek yang perlu diperbaiki ya, salah satunya itu yang kayak dana pembayaran vendor, terus kualitas tadi yang regulasi kualitas MBG-nya itu kan bisa melibatkan BPOM, kita udah punya lembaga itu loh. Terus yang jelantah tadi ada Pertamina, bisa dijadiin bisa. Ya food waste-nya lah bisa dikumpulin kayak Kompos. misalnya kompos atau apa. Yang lagi populer tuh maggot. Oh ya, maggot di pakan ternak. Temen minta kan maggot. Tiba-tiba jalan-jalan. Tuh. Banyak yang bisa Potensinya banyak banget. Selain dari makan sendiri itu buat siswa makan. Kalau MBG itu wadah bagian itu nggak sih? bukan wadah ini Oh ini ya, kalau aku lihat di salah satu sekolah tuh yang tray ya. tray besi itu. Lambat banget bisa di tray itu kan berarti kayak kantin kan. Iya. Tipenya kayak kantin. Kalau di SMK belum. Soalnya aku juga ngecek kayak gini, aku belum pernah ngeliat MBG-nya. Gen Z pun katanya kita kalau tahu kan milenial, tinggal kalau usah video, Gen Z kita milenial. YouTube gitu, MBG bentuknya kayak gimana gitu kan langsung. Generasi paling toksik di zaman kaya dulu. Kau Gimana? milenial juga kayak gitu. Oh sekarang ini anak-anak gak pada main di luar lagi, main HP. Main HP-nya di luar kok sekarang, main Mobile Legend. Gimana sih? Zaman saya Bacot banget. Ya siapa juga mau itu, karena dulu nggak ada juga. Nggak ada pilihan lain, jadinya nggak mau main di sana. pepak umpet, sepak bola. Sekarang ada FIFA yang mainnya FIFA. Iya, kalau dulu ada FIFA, kalau ada FIFA juga aku nggak bakal keluar rumah. Nggak ada alternatif tuh papi. Cuma itu doang alternatifnya. Berartinya kamu ya punya beda, maksudnya generasinya sama tapi beda tempat gitu, di tempat yang nggak ada warnetnya, tempat ada yang warnetnya bisa berubah drastis kan. Caranya sama. Tempat yang nggak ada warnet, terus SMA ada warnet, ya udah Mainnya ke warnet. mainnya ke warnet, Dota, paket malam, paket weekend.
weekend itu mantap. Paket pagi kan lebih murah daripada paket malam. Oh iya. Jadi pagi ke siang itu lebih murah daripada paket malam. Oh, kalau aku dulu paket malamnya sih. Aku nginep di situ apa aja paket pagi paket malam. Semuanya. Semuanya aku beli. Semua apa? Itu seru sih. Apa? Kita ngobrolin tentang milenial kita. Enggak. Di zaman kita dulu belum ada MBG. Belum ada MBG. Makanya kita dulu kurus-kurus kecil. Iya. Ya, sekarang gede-gede. Oh. Siapa tahu? Tinggi. Ya itu kan berarti memang perbaikan gizi. Di zaman di generasi di atas kita lebih parah lagi. Angka harapan hidup aja. Syukur hidup. Apa probabilitas bayi hidup itu kan Zaman zaman sebelum kita udah masih bayi nggak cacat aja itu udah hebat. ya walaupun apa zaman sekarang anak apa bocah-bocahnya tambah gede tapi obesitas juga semakin tinggi. Tapi obesitas kan juga nggak cuma di anak, orang tua. Jadi kan itu kan bergantung ke lingkungan ya, behavior kayak gitu. Ya juga. Jadi ya anak kecil tuh pasti niru kebiasaan orang tuanya. Dia nggak mungkin tiba-tiba doyan kayak kue dan segala macam kalau nggak dikasih. Pasti niru gara-gara niru. Ya kalau dan ya memang nggak ada datanya, cuman kalau kita lihat di tetangga-tetangga di jalan tuh kalau orang tuanya gemuk anaknya pasti juga gemuk. Jarang orang tuanya kurus anaknya gemuk atau kebalikannya. Jadi yang salah generasi milenial. Yang salah nggak ada jadi itu nggak ada masalah sama generasi menurutku. Yang salah sih yang salah ya pola pikir orang tuanya aja, lifestyle. Kalau beberapa influencer itu yang influencer olahraga itu juga kayak gemar olahraga gitu. Iya, Ngikut. Jadi Meniru orang tua. ya jadi kan itu Sebenarnya obesitas itu bukan karena zaman sekarang karena makanannya beda, tapi juga faktornya juga. iya pilihannya kan. Sekarang kalau misalnya orang tuanya makan fast food, nggak mungkin anaknya dikasih makan sehat doang, makan sehat kan pasti dia iri dong. Iya, Kok makan itu? mau coba at least kayak gitu. Iya, pasti toh. Akhirnya makan itu. Nah karena udah kebiasaan makan itu, ya mintanya itu terus kan. Terus karena nggak mau berdebat dan pusing gitu, ya udah kasih aja. Jadi deh. Jadi sebenarnya MBG itu lebih tepat untuk anaknya atau untuk orang tuanya gitu. Seenggaknya orang tuanya tahu. Untuk anaknya, tidaknya di sekolah dia makannya yang terdidik. Oh gitu. di rumah terus. Maksudnya kalau orang tuanya makan sehat gitu kan anaknya nyontoh orang tuanya. Tidaknya itu. Tapi beberapa kantor ngasih makan siang tapi Iya sih. saya kantor pun juga ngasih makan siang. Dan ya, biasanya juga sehat kan. Iya. Kita dulu ini KM juga dikasih ada makan siang. Makasih ya. Rata-rata kalau kantor pabrikan kayak gitu kayaknya dikasih makan siang ya. Daripada keluar Biar lama dulu aja. gitu. Kita makan siang ya. Malah ya gitu. Malah kalau mau jajan di luar kan kadang nggak bersih atau gimana malah Iya. sakit nih. Pekerjanya Ya, sakit, itu aku. pabriknya rusak. Aku itu ini apa sekali-sekali kayaknya pengen warteg kan ya. Lagi bosan gitu sama makanan kantor, aku beli warteg. Besoknya aku ini mencret.
Aku tahu atau kirim sebelahnya tuh Sungai, woi sampah pantesan. Kalau pekerjaannya sakit kan pabriknya terus Ya, bangkrut. ya itu juga gara-gara aku nggak cross check sih wartegnya di mana, aku nitip sama OP. Oh alah. Aku titip dong gitu karena bosen kadang-kadang itu, udah titip dong biar menunya beda. Aku bencret. Mungkin juga nggak begitu kelihatan gitu. Kalau kayak pabrik gitu apa pekerjaannya sakit terus pabriknya terus ya jelas produktivitasnya kurang ya. Ini orang bilang generasi emas 2045 gitu. Tapi kalau dilihat kita investasi ke anak-anaknya malah sakit gitu kan. Tadi ada yang banyak Impactnya nggak racun. langsung. Impactnya nggak kelihatan gitu. Makanya orangnya malas evaluasi padahal kalau kita berpikiran bahwa ini tuh investasi gitu. Tapi kan Kalau sebenarnya itu- generasi emas 2045 kan nanti anak-anaknya jadi manusia emas. Manusia tamu. racunan emas. Ya, dan Ya makanya kan yang kayak gitu jadinya kan kayak sekarang nih penyakit autoimun jadi lebih populer, bukan populer, Prevalensinya lebih tinggi. populer. Nih, apa? Sakit pundak. Emang itu apa ini? Artritis gitu. Nah, dari dulu sampai sekarang juga sakit. kita mah sakitnya otot tek ya. Ya itu sih MBK. Ya setidaknya kan kalau yang tadi orang tuanya nggak makanannya sehari-harinya kacau gitu kan, setidaknya sekolahnya begini. Ya. Tapi kalau, nah ini aku nggak ngerti ya, kalau sumo, orang-orang sumo itu kan dia gede-gede kayak gitu ya, tapi katanya mereka tuh nggak obesitas. Yo enggak lah. Ya, aku nggak tahu kayaknya. Enggak. Jadi obesitas itu ada ininya hitungannya antara tinggi badan, umur sama beratnya itu harus sesuai. Katanya kalau, nah aku makanya ini aku karena nggak tahu ya, katanya tuh kalau di ada hitungan obesitas itu dari persentase massa protein dan massa lemak, massa otot dan massa lemak, massa otot dan massa lemak tubuh. Nah, orang-orang sumo itu lemaknya itu kecil, malah semuanya itu massa otot, makanya tidak diklasifikasi sebagai obesitas. Tapi kan kalau orang sumo itu memang makannya tuh diatur banget loh, walaupun porsinya edan kayak gitu. Kalau nggak salah banyak proteinnya juga kan. Banyak protein, banyak sayur. Iya banyak protein. Nah itu Dan aku kita tahu bahwa kalau lebih banyak protein sama sayur beda efeknya daripada karbohidrat. Kalau karbohidrat kan bisa menaikkan gula darah apa segala macam. makanya itu agak unik juga itu. Aku sih baru baca sekilas ya, tapi belum baca banget. Karena ya lucu aja gitu. Ya kan karena selama ini aku pikir ya orang semua itu obesitas, ternyata tuh enggak, karena perhitungan obesitas tuh nggak cuma dari situ, ternyata ada dari itu rasio otot dan lemak. Persentase massa otot. Soalnya kalau kayak gitu aku jadi make sense juga, kalau kayak gitu orang-orang binaragawan yang bodybuilder itu obesitas berarti. Iya mereka harusnya obesitas. Soalnya mereka kan gede banget tuh berat tubuhnya dibanding tinggi badan. Tapi kan rasio massanya beda. Nah itu berarti koreksi kita tuh kemarin kan kita cuman obesitas tuh berdasarkan TGM, bukan BMI, Body Mass Index, BMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Bukan ukuran celana ya. Itu kan kecepatan mati. Itu kan lifestyle.
lifestyle-nya itu Jangan walaupun kamu gendut, kecepatan mati. lifestyle-nya itu walaupun kamu gendut, jadi pakainya tetap yang ukurannya kecil. Jadi tetap gimana? Jadi kayak ini ya, apa namanya, kucing kerasakti gitu ya. Lampu kerasakti. Lifestyle-nya tetap ukuran celananya harus kecil walaupun gendut. Nggak bisa bayar. Tapi kalau mau ini apa, mau buka celana tuh harus gini dulu. Diangkat gitu ya. Perutnya diangkat. Kayak gituan. Ya, sebenarnya itulah pembahasan kita soal makan bergizi gratis. Ya cukup menarik dan sudah sepi. Bahkan BGM-nya kita bahas MBG, BGM-nya apa yang udah selesai. Oke, sekian Cashless Podcast episode kali ini. Saya Punta. Saya Awi. Saya bisa. Sampai jumpa di Cashless Podcast berikutnya. Bye bye.